Diserahkan. Bludak katanya atau enggak, jamaah bludak. Mungkin datang juga dari tanah bumbu pada datangan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Hibbati fillah, ikhwati wa akhwati rahimakumullah, jamaah sekalian, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita petunjuk berupa hidayah taufik, sehingga hati-hati kita tergerak, kaki-kaki kita bergerak untuk melangkah, untuk senantiasa berada di atas jalur orang-orang yang mulia, yaitu jalurnya orang-orang yang hanya mewarisi ilmu, bukan mewarisi dunia, yaitu jalannya para ulama. Mereka adalah pewarisnya para nabi, dan nabi tidaklah mewariskan kecuali sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan nabi tidak mewariskan sedikit pun dari dunia, dan tetapi mewariskan kepada para ulama ilmu agama, yang dengannya maka seseorang akan bisa hidup bahagia di dunia, terlebih lagi di kehidupan yang selama-lamanya kekal di dalamnya, yaitu kehidupan akhiratnya. Ya, maka ini adalah nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua manusia Allah berikan hidayah taufik ini. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, betapa banyak manusia yang diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, tapi tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digerakkan hatinya, tidak digerakkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu ini. Ya, maka ini hidayah yang begitu besar yang harus dijaga. Salah satu cara menjaga hidayah adalah dengan berdoa agar senantiasa hati kita ditetapkan di atas hidayah taufik, senantiasa kita istiqomah di dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Dan wahai zat yang memalingkan hati-hati, maka palingkan hati kami hanya dalam ketaatan kepada dirimu. Maka ketika itu Ummu Salamah bertanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau sering membaca doa ini?
Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di jari jemari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dengan mudah kalau menginginkan sesuatu kepada hambanya berupa hidayah, Allah tinggal mengatakan kun. Kalau Allah ingin menyesatkan manusia, maka pun Allah berkehendak. Nah, maka kemudian perawi yang meriwayatkan tadi, ya, hadis tentang Nabi SAW sering membaca itu, kemudian dia merasa tergugah hatinya. Lantas kemudian dia berdoa dengan doa yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk, yaitu hidayah taufik kepada hati-hati kami. Karena hidayah taufik itu mahal. Kalau seandainya seluruh isi dunia ini dikumpulkan untuk menebus hidayah taufik, itu nggak akan pernah bisa. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada hamba kekasih Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang begitu cinta sama umatnya. Tinggal kita bagaimana cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau memang kita benar-benar cinta sama Nabi SAW, maka tunjukkan, buktikan. Maka senantiasa jadikan Nabi SAW orang terdepan untuk disori tolaudani. Karena nggak ada selain Nabi SAW yang seluruh kehidupannya itu sempurna, baik dari akhlak, dari segi kehidupan apapun, Nabi yang paling sempurna. Dan Nabi adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Nabi itu cintanya luar biasa sama umatnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW itu memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Nabi SAW untuk umatnya. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi sudah dia pakai doanya yang mustajab itu. Sudah dia gunakan. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah. Akan tetapi aku gunakan doa yang mustajab itu, aku simpan. Nanti aku pakai pada hari kiamat sebagai syafaat. Nabi gak mentingin dirinya sendiri. Kalau Nabi mentingin dirinya sendiri, ngapain ngurusin umatnya? Tapi Nabi dikasih dakwah yang mustajabah, tapi di beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk umatnya. Maka beliau kemudian pada hari kiamat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat, agar hisab segera dimulai. Karena manusia ketika itu lelah letih menunggu hisab. Bahkan disebutkan matahari turun sedekat-dekatnya. Maka manusia lelah. Akhirnya Nabi menggunakan dakwahnya tadi, doanya tadi sebagai syafaat agar segera dimulai hisabnya. Dan bagi orang-orang beriman yang lolos dari tahap itu, ya, ketika ada hisab dia maka masuk surga, maka segera pintu surga untuk dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tinggal kita yang kita mengaku kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta. Apa buktinya? Ya, belum ada apa-apanya. Tapi kita berusaha terus-menerus untuk senantiasa, ya, cinta kepada Nabi SAW, dan kita buktikan cinta kita untuk selalu mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan kita masuk kepada bab baru, babu qoulihi ta'ala, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala.
yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Babu qouli ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitab ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Kemudian penulis rahimallahu taala membawakan dalil. Untuk bab ini ada cuma 2 dalil aja. Satu dari Al-Qur'an, kemudian satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang kita sebutkan tadi dari surat Al-Qasas ayat ke-56. Beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah satu-satunya yang bisa mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah itu maha tahu terhadap siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana semangatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kepada paman yang sangat beliau cintai. Paman yang sudah beliau anggap seperti bapaknya sendiri, yaitu Abu Thalib. Padahal sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Dan Allah mengetahui bahwasanya paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya hidayah taufik itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu memberikan hidayah taufik, menggerakkan hati manusia untuk menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kebenaran, kebaikan, menggerakkan hati manusia untuk meninggalkan apa yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari keburukan, kemaksiatan. Nah, maka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah taufik. Atau istilah yang lain dikatakan oleh para ulama adalah hidayatul qabul. Hidayah bagaimana seseorang menerima, hatinya menerima terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain berkaitan dengan kebaikan atau tentang keburukan, maka dia tergerak untuk meninggalkan keburukan tersebut. Nah, kalau saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, ya, di muka bumi. Nabi aja nggak mampu memberikan hidayah taufik bahkan kepada orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kedudukannya di bawah Nabi Shallallahu alaihi wasallam jauh lebih tidak bisa memberikan hidayah taufik. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hubungan, ya, ayat ini dengan bab sesungguhnya engkau tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, bahwasanya hidayah taufik itu ditiadakan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan seseorang untuk tergerak hatinya untuk beriman, untuk memeluk Islam. Nah, maka ini ditiadakan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi adalah sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk. Maka orang yang kedudukannya di bawah Nabi Shallallahu alaihi wasallam
jauh lebih utama untuk ditiadakan dari hidayah taufik ini. Siapapun itu, ya, mau para wali, mau para ustadz, para kiai, atau para alim yang kita anggap alim, maka tidak bisa kita meminta hidayah kepada mereka. Padahal Nabi lebih mulia dari mereka kedudukannya di dunia dan di akhirat. Nabi nggak bisa. Maka mereka yang kedudukannya jauh di bawah Nabi SAW tentu lebih utama tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Kemudian, adapun hubungan ayat ini ya dengan berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan dengan, kalau tadi berkaitan dengan bab, ya, bahwasanya Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Adapun hubungan ayat dengan tauhid, bahwa hidayah taufik adalah hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang khusus yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta hidayah taufik kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan. Nah, ini hubungannya dengan tauhid. Nah, hubungannya dengan tauhid. Bahwa hidayah taufik itu adalah perkara yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seseorang meminta hidayah taufik kepada selain Allah Subhanahu, siapapun dia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang hidup aja tidak bisa, apalagi yang meninggal dunia, jauh lebih tidak bisa memberikan. Nah, ketika dia minta hidayah taufik kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini hubungannya dengan tauhid. Kemudian, jamaah sekalian yang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, penulis rahimallahu taala membawakan dalil yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam Fathul Bari, dari sahabat atau dari tabi'in, ya, Ibnul Musayyib. Jadi Ibnul Musayyib meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Al-Musayyib. Nah, Al-Musayyib itu baru sahabat Nabi SAW. Bahwasanya bapaknya mengatakan, lamma hadarat Abu Talibin, maka ketika datang ajal kematian Abu Talib, datanglah Nabi SAW untuk menjenguk paman yang sangat dicintainya. Ya, untuk menjenguk paman yang sangat dicintainya. Maka ketika Nabi SAW datang, ya mungkin di dalam ruangan gitu ya, di rumah Abu Talib, Nabi datang, ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada beberapa orang. Di antaranya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dan Abu Jahal, sahabatnya Abu Talib, ya, sahabatnya Abu Talib. Maka kemudian Nabi SAW, ya, saking cintanya, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, beliau sangat semangat agar pamannya bisa masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di detik-detik terakhir masih ada kesempatan, masih Nabi terus berusaha. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kata Nabi SAW, sebuah kalimat yang kelak aku nanti akan menjadi saksi. Cukup kalimat ini, aku menjadi saksi bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mungkin sepanjang usianya, ya, Abu Talib walaupun dia membela Nabi SAW, melindungi Nabi SAW,
mensupport dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau di atas agama jahiliyah ya, sepanjang usianya. Tetapi ketika sebelum meninggal dunia, seandainya Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu sudah cukup bagi Abu Thalib. Dan Nabi menjadi saksi atas apa yang diucapkan oleh Abu Thalib. Nah, akan tetapi kemudian dua sahabat tadi, ya, sahabat yang buruk, maka dia mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Ya Abu Thalib, apa engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Apa engkau mau meninggalkan agamanya nenek moyangmu? Nah, maka kemudian Nabi mengulangi lagi. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi SAW di dalam berdakwah. Nggak ada kenal pantang menyerah sebelum memang sudah benar-benar habis waktunya. Maka kemudian Nabi SAW mengucapkan kalimat tadi ya, sampai 3 kali. Maka setiap Nabi SAW selesai mengucapkan kalimat tersebut, maka dua orang sahabat Abu Thalib tadi tetap ya, memprovokasi Abu Thalib untuk tetap berada di ajaran agama nenek moyangnya, yaitu agama jahiliyah, agama kesyirikan. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya akhir dari apa yang diucapkan oleh Abu Thalib, bahwa dia meninggal di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama jahiliyah. Ya, Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang seandainya dia ucapkan akan menjadi saksi bagi dirinya untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiruna laka ma lam unha anka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku akan senantiasa memintakan ampun untuk dirimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurunkan surat Al-Bara'ah. Ya, surat Al-Bara'ah Allah mengatakan, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Maka enggak boleh, enggak layak, enggak patut bagi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi siapa? Orang-orang musyrikin. Walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Meskipun mereka itu adalah keluarga dekat, ya, keluarga yang sangat dekat. Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dekat karena dia jadi nasab Abu Thalib itu ketemu di Abdul Muttalib. Ya, karena jadi Abdul Muttalib itu dia punya beberapa istri. Punya beberapa istri, kalau nggak salah 5. Nah, dari 5 istrinya itu maka lahirlah Hamzah, Abbas, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kemudian Abdullah, bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan kalau Abu Thalib dia satu ibu sama Abdullah, ya, satu ibu sama Abdullah. Jadi Abdul Muttalib menikahi, kalau nggak salah namanya Fatimah, ya, istrinya Abdul Muttalib Fatimah. Nah, dari Fatimah itu lahirlah Abu Thalib dan Abdullah. Jadi dekat sekali, kan sepupu sekali Abdullah dengan Abu Thalib. Ya, dia sepupu sekali. Adapun kalau dengan Abu Lahab, dia beda ibu, ya, beda ibu. Si siapa? Abu Thalib sama Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saudara tetapi beda ibu. Kalau Abu Thalib dia dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia pamannya langsung, saudaranya dari bapaknya. Nah, maka kemudian
turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Kemudian ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun mereka itu adalah keluarga dekat. Setelah jelas kondisi mereka, bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Kan tadi disebutkan bahwasanya Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian beliau meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Berarti meninggal di atas agama jahiliyah. Maka di situ sudah jelas bahwasanya Abu Thalib meninggal di atas apa? Kekufuran, kesyirikan. Maka nggak boleh. Ya, maka nggak boleh memintakan ampun bagi orang-orang yang berbuat syirik. Setelah jelas ya, kondisi mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat kekufuran. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya, untuk Abu Thalib, yaitu firman dari dalil pertama yang kita sebutkan tadi, yaitu surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadi. Ya, maka ayat ini turun kepada Abu Thalib. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hubungan ya, hadis ini dengan bab sama dengan hubungan ayat dengan bab tadi. Ya, menunjukkan bahwasanya hidayah taufik itu perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nafikan, Allah hilangkan dari seluruh makhluk, bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia. Maka orang yang kedudukannya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lebih berhak untuk tidak bisa memberikan hidayah taufik. Adapun hubungan dengan tauhid, bahwasanya barang siapa yang meminta hidayah taufik kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, maka dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bab ini dibawakan oleh penulis untuk menerangkan, untuk menekankan kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Ya, akhirnya dengan kita mengimani hidayah tauhid rububiyah tadi, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan hidayah taufik kepada seseorang, maka mewajibkan seseorang untuk tauhid uluhiyah, yaitu apa? Meminta hidayah taufik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa, ulama kalau menulis sesuatu pasti banyak berkaitannya. Dan memang seperti itu, tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk bertauhid uluhiyah. Karena kalau dia cuma mengimani tauhid rububiyah, maka dia belum sempurna tauhidnya. Ya, karena orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka sudah meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu. Nanti antum bisa buka di dalam Al-Quran tentang Allah mengatakan, apabila kalian bertanya kepada mereka, siapa yang memberikan mereka rezeki, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah yang memberikan apa? Rezeki, Allah yang menciptakan. Mereka meyakini itu. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, nah ini yang mereka ingkari. Maka banyak terjatuh ke dalam tauhid uluhiyah. Nah, di sini nih penulis ingin menekankan tentang kewajiban untuk bertauhid rububiyah. Ketika seseorang sudah bertauhid rububiyah dengan benar, maka wajib bagi dirinya untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Dia meyakini Allah yang mendatangkan, memberikan taufik, ya, hidayah taufik, maka hanya kepada Allah dia meminta hidayah taufik. Nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi nggak boleh, apalagi di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu banyak faedah yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala. Ya. Faedah yang pertama,
bahwa hidayah itu ada dua macam. Ya, hidayah itu ada dua macam. Nah, yang dimaksud di dalam bab ini yang sedang kita bahas ini adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Nah, ini hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua, nah, hidayah taufik itu istilah lainnya hidayah qabul. Ya, hidayah qabul. Nah, kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah irsyad atau dilalah atau bayan, yaitu petunjuk tentang menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Itu hidayah irsyad atau dilalah atau bayan, yaitu petunjuk yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Ya, baik kebaikan, ya, untuk melakukan kebaikan atau memperingati seseorang dari keburukan dan kemaksiatan. Nah, kalau sekedar penjelasan, ya, menjelaskan, mengingatkan, nah ini disebut hidayah irsyad. Maka semua orang bisa memberikan hidayah irsyad ini. Kan memberikan nasihat tentang kebaikan, memperingatkan manusia tentang keburukan dan kemaksiatan. Ya, semuanya bisa. Bahkan seandainya orang dia nggak bisa bicara, ya, masih bisa. Pakai apa? Isyarat. Bisa. Ya. Semua orang bisa untuk memberikan hidayatul irsyad. Dan sebaik-baik orang yang bisa memberikan hidayah irsyad adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Ya, karena Nabi itu adalah orang yang paling sempurna kefasihannya, ya, di dalam menyampaikan suatu permasalahan, ya, memberikan motivasi seseorang untuk melakukan kebaikan, memperingatkan seseorang untuk menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Nah, Nabi itu adalah orang yang paling sempurna kefasihannya. Maka beliau adalah orang yang sempurna yang memiliki hidayah irsyad atau hidayah bayan. Makanya Nabi disebut dengan apa? Jawami'ul kalim. Beliau sedikit kalau ngomong ngasih nasihat, tetapi isinya itu padat, mudah dipahami dan mengena. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau fasih. Nah, kemudian yang kedua, kenapa beliau menjadi orang yang paling sempurna, ya, di dalam memberikan hidayah irsyad atau bayan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dalam kepandaiannya. Beliau orang yang sangat sempurna kepintarannya, kepandaiannya. Salah satu buktinya adalah ketika peristiwa dipugarnya apa? Ka'bah. Ka'bah kan dipugar oleh orang-orang Quraisy. Nah, setelah dipugar, maka kemudian bingung mereka untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Sampai disebutkan ya di dalam tarikh itu, sejarah-sejarah, mereka itu berhari-hari bermusuhan di antara kabilah. Bahkan disebutkan ada yang sudah mencelupkan pedangnya ke dalam darah. Nah, itu menunjukkan sudah begitu sengitnya permusuhan di antara mereka sampai berhari-hari. Nah, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk oleh mereka. Ya, karena beliau datang dari pintu yang disepakati oleh mereka, bahwasanya kalau orang datang dari pintu tersebut, dialah yang akan menjadi apa? Menyelesaikan masalah kita. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasannya, kepintarannya, maka beliau itu membuat seolah-olah semua kabilah tidak dirugikan. Maka pakai apa? Kain. Jadi kabilah sini pegang ujungnya kainnya, kabilah ini pegang ujungnya. Semua kabilah memegang ujung apa? Kain. Kemudian batu Hajar Aswad diletakkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah. Jadi seakan-akan semuanya tidak dirugikan. Nah, kemudian diangkat sama-sama. Nah, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang akhirnya meletakkan ke tempat asalnya. Ini menunjukkan bahwasanya kepintaran, ya, kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling sempurna, ya, di dalam memberikan hidayatul bayan, hidayah irsyad atau hidayah dilalah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sempurna
kasih sayangnya kepada manusia, terutama kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari diri kalian. Ya. Azizun alaihi ma anittum, dan terasa berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berat. Ya, untuk umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau itu sangat semangatnya luar biasa agar umatnya mendapatkan kebaikan, agar umatnya mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan beliau adalah orang yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka inilah ya, sebab mengapa Nabi SAW menjadi orang yang paling sempurna di dalam memberikan hidayatul bayan atau hidayatul irsyad, yaitu menjelaskan tentang kebaikan dan juga memperingatkan dari keburukan kemaksiatan. Nah, akan tetapi manusia bisa yang lainnya. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang lainnya bisa untuk memberikan hidayah irsyad. Dan ini subhanallah ya, kita di zaman yang semuanya itu mudah, mendapatkan nasihat mudah, mendapatkan peringatan mudah. Bahkan kita di rumah aja mendapatkan nasihat lewat grup-grup WA, hampir setiap hari ada aja. Diperingatkan tentang apa? Ibadah ini, diperingatkan tentang keutamaan ini. Ya. Maka semua orang bisa mendapatkan hidayah apa? Bayan. Tetapi hidayah taufik belum tentu. Betapa banyak kita scroll HP, ya, melihat mungkin di reels dimanapun status ustadz-ustadz yang menyampaikan nasihat tentang untuk melakukan ibadah, untuk melakukan suatu amalan yang keutamaannya luar biasa. Akan tetapi hanya lewat saja. Artinya ya, kita belum diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hidayatul irsyad, bayan, dilalah itu bisa dilakukan oleh semua orang, dan semua orang bisa mendapatkan hidayah ini. Tetapi kalau hidayah taufik, nah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak bisa maksa. Nah, kita ini makanya kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang luar biasa ya. Kita bisa berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tentu menginginkan kebaikan untuk keluarga kita. Ya, akan tetapi kita tidak bisa memaksa mereka dalam sekejap untuk bisa berubah sebagaimana kita sudah berubah, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan hanyalah apa? Hidayah irsyad, hidayah bayan, hidayah dilalah. Ya. Kalau masih ada keluarga kita, ya mungkin sholatnya masih ketinggalan, sering ketinggalannya, kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa menasehatinya. Nah, itulah disebut hidayah irsyad atau hidayah bayan. Tetapi bagaimana dia bergerak hatinya untuk bisa pergi ke masjid, ya, sholat berjamaah tepat waktu, nah itu bukan tanggung jawab kita, tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada anak kita ya, yang masih ya, jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita nasihati terus. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan hidayah bayan. Nggak bisa kita maksa, ayo pokoknya kamu harus begini, nggak bisa. Ya, karena hidayah taufik itu murni ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya sering ya, mungkin sering yang kita kelupaan. Setelah kita memberikan nasihat kepada seseorang, memperingatkan seseorang dari kemaksiatan keburukan, kita yang inginkan tuh segeralah dia berubah. Mungkin itu yang sering kita inginkan. Tetapi betapa banyak kita lupa untuk meminta doa hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang kita nasihati. Maka kewajiban kita ketika kita sudah memberikan hidayatul irsyad, ya, hidayatul bayan kepada orang, ya, kepada keluarga kita, maka selanjutnya kita minta, yaitu hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan hidayah taufik kepada orang yang kita nasihati. Ada tetangga kita ya, yang mungkin masih ya seakan-akan dia hidup sendirian di dunia gitu.
nggak peduli dengan tetangganya kiri kanan, mungkin setel musik nyaring-nyaring. Ya yang kita bisa lakukan adalah menasehatinya. Terus kita nasihati. Sembari kita nasihati, kita doakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan hidayah, taufik, dibukakan hatinya. Ya, untuk bisa menerima hidayah irsyad yang kita sampaikan kepada dirinya. Ya, tentu ketika kita menasihati, maka kita harus dengan hikmah, dengan bijak. Ya, nggak boleh dengan marah-marah, nggak boleh maksa. Ya, karena nggak ada paksaan di dalam agama Islam. Kemudian jamaah sekalian yang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis, bahwa yang maksum, ya, terjaga dari dosa itu adalah para nabi. Ya, para nabi. Adapun keluarga nabi, maka mereka nggak maksum. Terlebih lagi kalau mereka ingkar kepada nabi. Yang maksum adalah para nabi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa. Ya, kalau melakukan kesalahan, nabi pernah melakukan kesalahan, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat At-Tahrim. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah dengan istrinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada dirimu? Nah, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat Abasa. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat yang mengajak manusia untuk beriman, kemudian datang orang buta. Ya, seorang yang buta. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan orang ini. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang orang yang mungkin tidak dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan mendapatkan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang maksum itu para nabi aja. Kalau keluarganya, apalagi mereka tidak beriman, kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada para nabi. Ya, dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk menjaga diri-diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, peliharalah diri-diri kalian dari memasuki api neraka dan juga keluarga-keluarga kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi orang-orang yang kafir. Daraballahu mathalan lil ladzina Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang dua orang wanita. Ya, yang dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanata tahta baina abdi as-solihain. Yang mana dua perempuan tadi itu di bawah asuhan dua hambaku yang soleh, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Maka falam yugniya anhuma minallahi syai'a, maka kemudian mereka masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini permisalan. Ya, bahwasanya yang maksum itu adalah nabi. Adapun keluarganya, kalau dia tidak beriman, maka hubungannya nggak ada manfaatnya. Hubungannya nggak ada manfaatnya. Ya, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan kerabat Abu Thalib nggak ada manfaatnya untuk dirinya, karena dia tidak beriman. Meskipun dia membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman batta'a amaluhu wa lam yusri bihi nasabuhu." Ya. Kalau seseorang itu lambat amalnya, nah, ini yang lambat amalnya, apalagi yang dia tidak beriman. Wa lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya.
Artinya nasabnya walaupun dia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau tidak beramal, tidak melakukan kebaikan, maka tidak bermanfaat bagi dirinya nasabnya. Terlebih kalau dia kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu tetap dia Muslim, ya, karena dia termasuk ahlul bait, maksum. Ya, maka jelas-jelas banyak riwayat yang disebutkan oleh para sahabat tentang bagaimana Abu Thalib itu meninggalnya kafir. Ya, meninggalnya kafir. Disebutkan di sini bahwasanya dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Al-Abbas, berarti sepupunya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Al-Abbas ini pernah nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal nafa'ta Abu Thalibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala na'am." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memberikan manfaat kepada Abu Thalib walaupun sedikit? Bukankah ketika dia masih hidup, dia itu membela dirimu dari kejahatan-kejahatan orang-orang kafir Quraisy? Dia rela untuk sakit demi untuk dirimu. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, dia tetap mendapatkan manfaat dari diriku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi dhahdahin minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya dia itu berada di neraka yang paling atas. Kalaulah bukan karena syafaatku kepada pamanku, niscaya dia sudah disiksa di dasar api neraka yang paling dasar. Artinya, walaupun mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih tetap di mana? Di neraka. Karena dia meninggal dalam keadaan musyrik, kafir, di atas agamanya Abdul Muthalib. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib dan juga Abdul Muthalib, ya, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muslim. Ya. Maka tadi kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwasanya Abu Thalib meninggal di atas agamanya siapa? Abdul Muthalib, bapaknya, yaitu agama jahiliyah. Kalau seandainya agamanya Abdul Muthalib itu Islam, ya, dan agamanya Abu Thalib itu Islam, untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan apa? Kalimat tauhid. Untuk apa? Dan jelas-jelas tadi temannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dia mengatakan, apa engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Nah, kalau seandainya agama nenek moyangnya Abu Thalib itu Islam, yang ngapain Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bukan memaksa, tapi berusaha agar pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka di sini sudah terbantahkan, ya, bahwasanya Abu Thalib itu meninggal di atas kekufuran, kesyirikan. Ya, kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang pamannya Abu Thalib. Kemudian beliau SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, semoga syafaatku bermanfaat baginya kelak pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdharin minan nar yablughu ka'baihi yagli minhu dima'uhu. Ya, semoga dia mendapatkan syafaatku. Dengan itu dia diringankan siksanya. Siksanya yang paling ringan adalah ketika kaki seorang hamba diletakkan di atas, ya, sandal yang dari api neraka, maka yang mendidih adalah otaknya. Ini azab yang paling ringan di dalam neraka. Harusnya apa yang dekat dengan api itu yang terbakar duluan. Tapi ini enggak, yang mendidih, yang terbakar adalah otaknya. Ini, ya, azab neraka yang paling ringan. Ini setelah Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau nggak dapat syafaat, gimana azabnya itu? Nah, intinya bahwasanya Abu Thalib, ya, dan Abdul Muthalib, ya, berada di dalam neraka. Ya, tidak meninggal di atas agama
agama Islam. Ya, maka nasab itu tidak bermanfaat sama sekali kalau dirinya tidak beriman. Makanya ketika turun ayat, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada keluarga Nabi yang dekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh keluarganya. Ya, mulai dari Hamzah, kemudian Abbas, semuanya dipanggil. Kemudian dipanggil Fatimah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, is'ali." Ya, mintalah dari dunia ini apa yang engkau inginkan dariku. Tapi ketahuilah sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Maksudnya Nabi tidak akan pernah bisa memberikan manfaat bahkan kepada anaknya kalau sekiranya anaknya tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nasab tidak bisa membuat seseorang ya serta-merta dia selamat dari api neraka. Ya, kalau dia berdosa, ya, maka dia harus mempertanggungjawabkan dosanya. Tidak serta-merta sudah keturunan Nabi maka dia selamat dunia akhirat. Belum tentu. Dilihat dulu. Kalau engkau berbuat baik ya selamat. Kalau berbuat kemaksiatan maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga bahwa cinta yang bersifat tabiat. Ya, jadi manusia itu kan punya rasa cinta yang sifatnya tabiat gitu. Nah, ketika rasa cinta kepada keluarga kafir ya, yang tidak memusuhi Islam, maka tidak bertentangan dengan iman seseorang. Karena ini cinta yang biasa gitu. Cinta yang tidak membuat keimanan seseorang itu hilang, lenyap, enggak. Karena cintanya secara tabiat. Kan ya namanya kita pasti cinta sama anak, sama istri, sama keluarga. Meskipun dia apa? Tidak muslim, waliyadzubillah. Misalkan ada begitu, tapi tetap kita kan sayang, cinta gitu. Karena dia kan adik kita. Karena dia keponakan kita. Maka ini cinta yang tabiat. Ya. Tapi kalau sudah dia memusuhi Islam secara terang-terangan, nah, maka ini kita nggak boleh cinta kepada mereka. Ya, makanya para ulama menjelaskan tentang al-wala dan al-bara. Kapan seseorang itu loyal? Ya, kapan seseorang itu loyal kepada orang lain dan kapan seseorang itu dia berlepas diri dari orang lain? Ya, berlepas diri adalah ketika orang tersebut memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat terakhir, Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, maka engkau tidak akan pernah mendapati wahai Muhammad suatu kaum yang dia itu bercinta, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya ataupun keluarganya. Nah, maka kita harus berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Sebagaimana para sahabat, ya kan, ketika mereka di Mekah, ya, mereka tertindas ya oleh orang-orang kafir Quraisy yang itu padahal adalah keluarga mereka, maka mereka sudah tinggalkan. Mereka berhijrah ke daerah-daerah berapa kali. Kita pernah sebutkan, pernah ke Habasah 2 kali, yang akhirnya kemudian ke kota Madinah. Dia tinggalkan keluarganya itu. Karena apa? Karena nggak beriman, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, adapun cinta yang dia tabiat itu boleh. Ya, orang cinta sama anaknya, ya, kan sebagian orang ada yang anaknya murtad gitu. Anaknya murtad, tapi tetap dia ada rasa cinta kepada anaknya karena tabiat seorang orang tua kepada anaknya.
Ya, dan Nabi aja ada punya tabiat cintanya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan hubbiba ilayya, dijadikan senang kepada diriku apa? Minyak harum, kata Nabi SAW. Nabi senang dengan parfum. Nah, ini adalah cinta yang tabiat. Ya, seseorang punya cinta yang tabiat. Ya, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Junnal linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin." Ya, telah dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang dia cintai dari apa yang dia inginkan, dari perempuan, anak-anak, harta benda. Itu cinta yang tabiat gitu. Orang masa dikasih fulus nggak senang gitu, nggak ada kan? Kecuali orang kurang gitu. Kasih rumah, kasih mobil dia nggak senang, nggak ada orang senang. Nah, itu cinta yang tabiat. Tetapi kalau seandainya cintanya itu menjadikan dia lalai, sehingga mengedepankan apa yang dia cintai daripada mencintai apa yang sudah menciptakan yang dicintainya tadi, yaitu maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini cintanya salah, keliru, nggak boleh. Cintanya berlebihan, karena dia lebih mencintai daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jamaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya yaitu bahaya teman yang buruk. Ya, bahaya teman yang buruk. Nah, maka kita yang ingin istiqomah ya, di dalam meniti jalan yang mulia ini, maka hati-hati di dalam mencari teman. Di dalam mencari teman. Bagaimana kisah Abu Thalib? Kurang apa lagi yang menyampaikan orang yang paling mulia, yang kita sebutkan tadi, manusia yang sempurna ketika menyampaikan hidayah apa tadi? Bayan atau irsyad. Kurang apa Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Thalib? Akan tetapi karena sebab pengaruh teman yang buruk, maka Abu Thalib di akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sifat teman itu begitu, menarik. Makanya disebutkan di dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Ya, teman itu menarik. Mungkin kita di awal-awal, enggak usah, nanti ana lah yang akan ngajak mereka. Itu di awal. Ya, di awal. Akan tetapi kalau sudah sering dekat, dia akan merasa enggak enak sama temannya. Akhirnya dia yang ketarik. Ya, maka cari komunitas. Cari teman yang baik. Ya, cari komunitas, cari teman yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyandur ila man yukhalil. Maka seseorang kalau dia berteman, cari komunitas, maka lihat dulu komunitasnya seperti apa, temannya seperti apa. Jangan asal-asal milih teman hanya karena ingin gaul, akhirnya salah bergaul, salah cari teman. Nah, ketika kita mencari komunitas dan teman yang baik, bukan berarti kita tidak mau bermuamalah dengan orang-orang yang tidak baik, enggak. Ya, selama mereka tidak memudorotkan ya, terhadap agama kita, enggak apa-apa. Ya, masa kita enggak mau mungkin orang kafir gitu, akhirnya sudah nggak mau beli sama dia, ya nggak juga gitu. Kalau kita ada butuh yang memang nggak dijual selain kepada dia, ya masa kita nggak mau beli, ya kita beli. Ya, tetap bermuamalah, ya, tetap bermuamalah. Tapi lihat batasan-batasannya. Ya, jangan sampai teman-teman yang buruk dijadikan teman yang sangat dekat. Karena tadi disebutkan as-sahibu as-sahib, dan agama seseorang tergantung dari agama temannya. Kemudian faedah berikutnya, bahwa boleh menjenguk orang kafir sakit yang diharapkan bisa masuk Islam. Jadi ketika ada orang kafir, mungkin tetangga kita ya orang kafir, bukan agama Islam, kemudian dia sakit parah. Nah, kalau seandainya kita lihat ada kemungkinan harapan dia bisa masuk Islam, maka kita jenguk. Sebagaimana Nabi SAW menyenguk pamannya ini. Ya, karena mungkin Nabi melihat, oh selama ini pamanku membela diriku.
membela dakwahku, senang dengan dakwahku, selalu menjaga aku yang mendakwahkan Islam. Berarti kan di situ ada kemungkinan masih ada harapan. Pamanku yang saya cintai yaitu Abu Thalib untuk bisa masuk Islam. Ya, maka ketika sudah mau meninggal, beliau datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Nah, ini ada harapan dia masuk Islam. Ya, dan ada kisah yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah. Jadi ada anaknya orang Yahudi, tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasa bermain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bahkan anak ini juga menjadi khodim, ya, melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi lama nggak lihat dia. Dia tanya, kemana sih ini? Nah, ternyata sakit. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenguk anak kecil ini tadi, anaknya orang Yahudi tadi. Nah, ketika sampai ke rumahnya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat anak ini sudah mau meninggal dunia. Maka kemudian Nabi SAW aslim, masuklah agama Islam. Nah kemudian anak kecil tadi itu ya dia merasa takut kan, ada bapaknya, dia lihat ke bapaknya, dia minta izin kepada bapaknya. Maka kemudian kata bapaknya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka kemudian anak tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan Islam. Nah maka ini dia ada harapan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi sebenarnya Masya Allah ya, Islam itu mengajarkan kita yaitu rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu agama yang kasih sayang. Tetapi jangan sampai akhirnya karena alasan toleransi kebablasan. Nah itu nggak boleh juga. Karena tadi ada batasan. Kapan kita itu wala dan kapan kita itu barok kepada seseorang. Nah itu adalah orang muslim. Kemudian mungkin ini yang terakhir, faedah yang terakhir dari dalil yang kita sampaikan bahwasanya dilarang kita meminta ampun bagi orang kafir. Meskipun orang kafir itu adalah keluarga dekat kita. Setelah jelas kondisi mereka bahwa mereka benar-benar orang yang kafir. Misalkan meninggal dalam keadaan kafir ya sudah, nggak boleh kita memintakan ampun. Ya, nggak boleh memintakan ampun. Yang boleh bagi kita adalah kita berdoa. Boleh kita kalau kita berdoa, misalkan ada keluarga yang masih mungkin ada yang mu'alaf, ya mu'alaf keluarganya masih banyak yang belum masuk Islam, maka kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi kalau meminta ampun agar mereka diampuni, maka ini enggak boleh. Tadi sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bara'ah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Ya, bahwasanya tidak layak, tidak patut bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin meskipun mereka kerabat dekat, mimba dimatabayana anna lahum min ashabil jahim, setelah sudah tahu mereka itu adalah penghuni neraka jahanam, maka enggak boleh. Yang boleh adalah dia mendoakan, enggak apa-apa. Ya Allah, semoga dia mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Ya, terkadang kan ada orang-orang itu yang kelihatannya dari zahirnya dia kayaknya mau condong ke Islam gitu. Nah maka itu kalau bisa kita doakan, sering kita doakan. Ya semoga ya Allah Engkau memberikan hidayah, taufik kepada dirinya sehingga dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka nggak boleh dilarang memintakan ampun bagi orang-orang kafir. Ya, Nabi nggak patut, orang-orang mukmin juga nggak patut memintakan ampun bagi orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, bab tentang sesungguhnya hidayah, yaitu hidayah taufik maksudnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ayat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan hidayah, yaitu
di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, ini kalau kita nggak melihat penjelasan para ulama, kita nggak tahu. Ya, seakan-akan dua ayat ini apa? Bertentangan. Satunya mengatakan melarang, ya, satunya meniadakan hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satunya lagi menetapkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan apa? Hidayah. Nah, maka yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas ini yaitu maksudnya hidayah taufik atau hidayah qabul. Sedangkan di dalam surat Asy-Syura itu maksudnya hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, yaitu menjelaskan kepada seseorang. Ya. Misalkan ada yang bertanya, "Pak, tahu di mana Alfa Garden?" Nah, dia dari sana. Ada persimpangan, Bapak jalan kanan aja ya. Nah, itu namanya hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Nah, tetapi yang menggerakkan hati seseorang, dia mau ke kanan atau ke kiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ditunjukin nih, Alfa Garden sebelah kanan, Pak. Ternyata dia milih ke sebelah kiri. Sudah, itu bukan kehendak kita. Itu namanya hidayah taufik. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayatul bayan. Nabi bisa memberikan peringatan, Nabi bisa memberikan nasihat, mengajak manusia kepada kebenaran, untuk menjauhi keburukan, kemaksiatan. Nah, maka Nabi bisa. Adapun menggerakkan hati seseorang untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, nah, maka Nabi tidak bisa, tidak mampu. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk yang menyampaikan sendiri, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, senantiasa kita meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hidayah irsyad, kapanpun dimanapun kita bisa dapat. Tapi kalau hidayah taufik, itu tidak semua orang dapat, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan hidayah taufik salah satunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa di atas kebenaran dan diwafatkan kita di dalam keimanan dan keislaman. Amin amin Allahumma amin. Yang bisa disampaikan wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Tanya jawab. Matiin dulu.